Di pasar Pemalang, ayam Mbak Kasmuti selalu habis sebelum siang. Tak pernah busuk, tak pernah tersisa. Sampai suatu pagi, lapaknya kosong dan orang-orang sadar yang selama ini ikut berjualan dengannya bukan cuma ayam. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Pagi di pasar Pemalang selalu dimulai dengan suara yang sama. Denting timbangan iem berkakok, pedagang saling sapa, dan bau amis yang sudah seperti napas kedua tempat itu. Di antara semua hiruk pikuk itu, ada satu nama yang awalnya tidak dianggap apa-apa, Mbak Kasmuti. Orang-orang dulu hanya mengenalnya sebagai perempuan pendiam yang membuka lapak ayam potong kecil di sudut pasar, dekat selokan, belakang, tidak mencolok, tidak ramai pembeli, dan nyaris tak pernah ikut nimbrung obrolan. Tapi pasar punya cara sendiri untuk mengingat, bukan lewat papan nama, melainkan lewat bisik-bisik. Awalnya cuma gumaman kecil. "Loh, ayamnya Mbak Kasmuti habis lagi," kata seorang pedagang sayur, sambil menoleh sekilas. Padahal jam masih pagi, matahari baru naik sejengkal. Pedagang lain menimpali sambil tertawa ringan. Paling juga stoknya dikit. Tidak ada yang curiga. Pasar memang penuh kebetulan hari-hari berikutnya. Gumaman itu terulang, bukan sekali dua kali, tapi hampir setiap hari. Lapak kecil itu selalu kosong lebih cepat dibanding lapak ayam lain yang lebih besar. Ada yang mulai menghitung dalam hati, berapa ekor yang ia potong, berapa yang terjual. Tapi hitungan itu tak pernah ketemu ujungnya. Sampai nambah karyawan ya Mbak, tanya seorang tukang es suatu pagi. Mbak Kasmuti hanya tersenyum tipis. "Enggak Mas, alhamdulillah weh," jawaban yang sederhana. Tapi entah kenapa membuat orang yang mendengarnya terdiam lebih lama dari seharusnya. Pasar Pemalang bukan tempat orang mudah percaya hal aneh, tapi juga bukan tempat orang menolak kemungkinan. Semua yang terlalu lancar selalu menyisakan tanda tanya. Terlebih ketika beberapa pedagang mulai merasa pembeli mereka berkurang, pindah ke satu lapak yang itu-itu saja. Orang kok rezekina ngegelundung terus? Ya, celetuk seorang penjual tempe sambil mengipas lalat. "Ayam Mbak Kasmuti kaya magnet." Kalimat itu terdengar bercanda, tapi di pasar, candaan sering jadi pintu masuk rasa curiga. Nama Mbak Kasmuti mulai disebut bukan hanya sebagai pedagang ayam, tapi sebagai bahan obrolan. Dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke sudut parkiran. Ada yang bilang ayamnya lebih segar, ada yang bilang harganya tidak jauh beda, tapi entah kenapa pembeli merasa puas. Bahkan ada yang bersumpah, ayam yang dibeli dari sana tidak cepat bau meski disimpan lama. "Bau yo kabeh pedagang kaya ngono," gumam seorang ibu sambil menenteng plastik ayam. Namun tidak semua suara bernada kagum. Ada juga yang mulai berbisik, pelan, hampir seperti takut didengar pasar itu sendiri. "Aku kok ngerasa ora enak ya, Mbak Kasmuti itu." Beda, kata itu menggantung tanpa penjelasan. Seorang tukang parkir yang sudah puluhan tahun mangkal di pintu masuk pasar pernah berkata lirih, seolah hanya bicara pada dirinya sendiri. "Setiap orang yang dagang di sini, naik turunnya pasti kerasa. Tapi wong siji iki, kok lurus? Wey." Pasar Pemalang mencatat semua perubahan, sekecil apapun, dan perubahan Mbak Kasmuti terlalu cepat untuk dianggap wajar. Lapaknya yang dulu seadanya mulai tertata rapi. Timbangan baru, pisau yang mengilap, kantong plastik tak pernah habis. Itu terjadi tanpa cerita utang, tanpa keluhan modal. "Rezeki ora aiso diprediksi," kata Mbak Kasmuti suatu kali. Saat ada yang menyinggung soal keberuntungannya, kalimat itu terdengar seperti nasihat. Tapi bagi sebagian orang, justru terasa seperti penutup pembicaraan yang terlalu rapi. Desas-desus pun tumbuh pelan, seperti jamur di musim hujan. Tidak ada yang berani menuduh, tidak ada yang merasa punya bukti. Tapi setiap pagi, setiap ayam yang habis lebih cepat dari logika, setiap senyum tenang Mbak Kasmuti, membuat pasar menyimpan satu pertanyaan yang sama. Ini benar-benar rezeki, atau ada sesuatu yang ikut berjualan bersamanya? Dan di pasar Pemalang, pertanyaan seperti itu jarang muncul tanpa alasan. Julukan itu tidak pernah diumumkan. Tidak ada yang secara resmi menyebutnya di depan Mbak Kasmuti. Tapi pasar punya kebiasaan aneh, memberi nama pada sesuatu yang dianggap berbeda. Dan suatu pagi, tanpa disadari siapapun, nama bos ayam potong mulai hidup. Awalnya terdengar seperti guyonan ringan. Seorang kuli angkut yang baru saja lewat depan lapak Mbak Kasmuti nyeletuk sambil tertawa. "Wes, yen tuku ayam nang kene we." Bos ayam potong wis rawuh. Orang-orang di sekitarnya ikut tertawa. Julukan itu terdengar lucu, berlebihan, bahkan terasa seperti pujian.
Tapi di pasar, guyonan jarang berhenti sebagai guyonan. Sehari kemudian, julukan itu diulang. Bukan oleh orang yang sama, tapi oleh pedagang lain. Lapake bos, ayam potong Andy. Yah, kata seorang pembeli sambil menoleh kanan kiri. Tidak ada yang merasa aneh. Tidak ada yang membantah. Nama itu seolah menemukan tempatnya sendiri. Mbak Kasmuti sendiri tidak pernah menyebutnya. Kalau mendengar orang memanggil begitu, ia hanya tersenyum kecil, lalu kembali menata ayam di atas meja. Tidak bangga, tapi juga tidak menolak. Sikap itulah yang membuat julukan itu semakin kuat. Seolah-olah ia memang pantas menyandangnya. Dari hari ke hari, sebutan itu meluas. Tukang parkir menyebutnya begitu saat mengarahkan motor. Tukang es menyebutnya saat menurunkan balok es. Bahkan pedagang lain yang dulu sempat mencibir, mulai ikut memakai julukan itu tanpa sadar. Bos ayam potong durung buka. Ya, durung. Tapi biasanya ora suwe. Nada bicara mereka sudah berubah. Ada rasa menunggu. Ada keyakinan bahwa lapak itu adalah pusat pergerakan ayam potong di pasar. Padahal secara ukuran, lapaknya tetap kecil, tidak melebar, tidak bertambah los. Tapi entah kenapa, terasa lebih besar dari yang lain. Yang membuat orang semakin yakin adalah satu hal sederhana. Stoknya seperti tidak pernah habis. Setiap kali orang datang, selalu ada ayam. Selalu cukup. Bahkan ketika pedagang lain mulai mengeluh kehabisan pasokan, lapak Mbak Kasmuti tetap buka seperti biasa. Sampean nyimpen ayam di ngendi? Sih? Tanya seorang pedagang setengah bercanda, setengah heran. Mbak Kasmuti hanya menjawab pendek. Ana dalane. Jawaban itu tidak menjelaskan apapun. Tapi justru karena itu, orang-orang berhenti bertanya terlalu jauh. Julukan bos ayam potong mulai kehilangan nuansa bercandanya. Ia berubah jadi penanda kekuasaan kecil, bukan kekuasaan yang ditunjukkan dengan suara keras atau sikap angkuh, tapi kekuasaan yang lahir dari kelancaran yang tak tergoyahkan, dari rezeki yang mengalir tanpa hambatan. Ada pedagang yang diam-diam merasa tersisih, ada yang mulai menjaga jarak, ada pula yang memilih mendekat, berharap sedikit keberuntungan menular. Tapi semuanya sepakat pada satu hal, Mbak Kasmuti bukan lagi pedagang ayam biasa. Suatu sore, saat pasar mulai sepi dan cahaya matahari merambat masuk lewat celah atap seng, seorang pedagang tua berbisik pada temannya. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara sapu. Yenwis dijuluki pasar. Biasanya ana sebab temannya tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah lapak Mbak Kasmuti yang sudah bersih, kosong dari ayam. Tapi entah kenapa terasa masih menyisakan sesuatu. Sejak hari itu, nama Mbak Kasmuti perlahan memudar, digantikan oleh satu sebutan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Bos ayam potong. Dan di pasar Pemalang, nama yang lahir dari mulut ke mulut, jarang sekadar nama. Biasanya, ia adalah pertanda awal dari cerita yang lebih panjang dan lebih jauh. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia merayap pelan, hampir tak terasa. Sampai suatu hari, orang-orang pasar Pemalang sadar bahwa hidup Mbak Kasmuti sudah tidak berada di titik yang sama seperti dulu. Dan ketika disadari, jaraknya terasa terlalu jauh untuk dijelaskan dengan kata kebetulan. Dulu, Mbak Kasmuti selalu datang paling pagi, dengan langkah cepat dan pakaian yang itu-itu saja. Jaket lusuh, sandal tipis, rambut diikat seadanya. Ia pulang menjelang siang, menuntun motor tua yang sering mogok. Tapi kini, waktu seolah berjalan berbeda untuknya. Ia tetap datang pagi, tapi dengan motor baru yang catnya masih mengilap. Suara mesinnya halus, nyaris tidak terdengar di antara kebisingan pasar. Mau ini? Tanya tukang parkir suatu pagi, sambil tersenyum lebar. Mbak Kasmuti mengangguk singkat. Rezeki. Jawaban itu diucapkan ringan, seolah tidak perlu penjelasan tambahan. Tapi di kepala orang-orang yang mendengarnya, kata itu bergema lebih lama dari biasanya. Pakaian Mbak Kasmuti pun berubah. Tidak mencolok, tapi jelas berbeda. Baju lebih rapi, bersih, wangi. Di pergelangan tangannya, sesekali terlihat kilau emas. Tidak banyak, tapi cukup untuk menarik perhatian mereka yang terbiasa mengamati detail kecil di pasar. Pasar mengajarkan orang untuk peka pada perubahan, karena di sanalah tanda-tanda sering muncul. Yang paling terasa adalah cara Mbak Kasmuti membawa dirinya. Ia tidak lagi tampak terburu-buru. Gerakannya tenang, senyumnya jarang berubah. Seolah-olah ia tahu, apapun yang terjadi hari itu,
ayamnya akan tetap habis, uangnya akan tetap cukup, bahkan lebih dari cukup. Cerita tentang rumahnya mulai beredar tanpa ia pernah mengundang siapapun. Ada yang bilang ia pindah dari kontrakan sempit ke rumah tembok di pinggir kota. Ada yang menyebut rumah itu berdiri di tanah yang dulu jarang dilirik orang, lengkap dengan pagar besi dan lampu terang di teras. Tidak mewah berlebihan, tapi terlalu cepat untuk diraih oleh pedagang ayam kecil. "Aku lewat kono loh," kata seorang pedagang sambil menurunkan keranjang. Oma Isaiki Zeje tidak ada nada iri, tapi juga tidak sepenuhnya kagum. Lebih mirip rasa heran yang tak menemukan jawaban. Yang membuat perubahan itu terasa semakin mencolok adalah kebiasaan Mbak Kasmuti berbagi. Ia mulai sering memberi uang kecil pada tukang parkir, kuli angkut, bahkan anak-anak pasar yang lewat. Tidak pernah banyak, tapi rutin, seolah-olah ia ingin memastikan semua orang melihat bahwa hidupnya benar-benar sudah berubah. "Alhamdulillah, kabeh kebagian," katanya suatu kali, sambil menyelipkan uang ke tangan seorang kuli. Kata "Alhamdulillah" itu terdengar tulus, tapi di pasar, ketulusan kadang justru memancing kecurigaan. Beberapa pedagang lama mulai menghitung ulang waktu. Kapan tepatnya perubahan itu dimulai? Tidak ada yang bisa menunjuk hari atau tanggal. Yang ada hanya perasaan bahwa sejak Mbak Kasmuti dijuluki bos ayam potong, hidupnya melaju tanpa rem, tanpa cerita jatuh, tanpa masa seret. "Aneh, ya," bisik seorang penjual bumbu pada temannya. "Biasane wong yo ngalami susah maneh. Iki kok ora?" Temannya hanya mengangkat bahu. "Mungkin wes yata." Tapi pasar jarang percaya pada kata jatah tanpa syarat. Setiap rezeki besar selalu dianggap membawa bayangan. Dan bayangan itu mulai mengikuti Mbak Kasmuti. Kemanapun ia melangkah, ia masih berdiri di lapak yang sama. Masih memotong ayam dengan tangan sendiri. Tapi aura di sekelilingnya berbeda. Seperti ada jarak tak terlihat antara dirinya dan orang lain. Bukan jarak karena sombong, melainkan karena perubahan yang terlalu cepat untuk dikejar logika. Dan di tengah perubahan itu, pasar mulai bertanya dalam diam. Jika hidup Mbak Kasmuti bisa berubah sedemikian rupa, apa yang sebenarnya ikut berubah bersamanya? Pada titik tertentu, perubahan itu tidak lagi disembunyikan oleh kesederhanaan. Mbak Kasmuti mulai benar-benar menikmati hidup barunya. Dan pasar Pemalang menjadi saksi paling setia dari fase itu. Bukan lewat pengakuan, tapi lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang tak mungkin luput dari mata orang-orang yang setiap hari hidup dari mengamati. Ia kini datang ke pasar dengan wajah lebih segar. Tidak lagi terlihat lelah meski jam kerjanya sama. Bahkan sesekali, sebelum membuka lapak, ia sempat duduk minum kopi di warung depan pasar. Dulu hal seperti itu terasa mustahil baginya. Waktu adalah uang, dan uang selalu terasa kurang. Sekarang, waktu seolah miliknya. "Tenang weh Saiki, Mbak," celetuk pemilik warung kopi. Mbak Kasmuti tersenyum. "Ngeh, wis ora kaya bien." Kalimat itu terdengar ringan, tapi bagi yang mendengarnya, ada rasa puas yang jelas di sana. Kepuasan seseorang yang merasa hidupnya akhirnya berada di jalur yang benar. Ia mulai sering mengadakan selamatan kecil. Tidak besar, tidak mengundang banyak orang, tapi cukup untuk dibicarakan. Nasi berkat dibagikan, ayam kampung disajikan, doa-doa dipanjatkan. Setiap selamatan, Mbak Kasmuti selalu duduk paling depan, khusyuk, matanya terpejam lama, seolah ingin memastikan rasa syukurnya benar-benar sampai ke tempat yang ia tuju. Namun ada satu detail yang selalu diingat orang. Ayam yang disajikan tidak pernah utuh, selalu tanpa kepala. Ada yang menganggap itu kebiasaan dapur, ada juga yang memilih diam. Tapi di pasar, diam seringkali lebih keras daripada bicara. Kekayaannya juga terlihat dari caranya membantu orang lain. Jika ada pedagang yang kesulitan modal, Mbak Kasmuti kadang menyelipkan uang tanpa banyak tanya. Tidak meminta kembali, tidak mencatat. "Sing penting aiso muter maneh," katanya. Ucapannya terdengar bijak, hampir seperti orang yang sudah melewati banyak fase hidup. Beberapa orang mulai mendekat. Ada yang sekadar ingin numpang rejeki, ada pula yang berharap bisa belajar darinya. Tapi Mbak Kasmuti selalu menjaga jarak, tidak pernah memberi petuah khusus, tidak pernah membuka rahasia apapun. Ia hanya menikmati hasil yang mengalir padanya, seolah semua itu memang pantas ia terima. Di rumah barunya, kabarnya, Mbak Kasmuti sering menggelar makan bersama keluarga. Lampu teras menyala terang hingga malam. Suara tawa terdengar sampai ke jalan. Tetangga melihatnya sebagai tanda kebahagiaan. Sebuah hidup yang akhirnya lepas dari kekurangan. "Wes penak saiki," kata seorang tetangga pada temannya. "Orang mikir, besok mangan opo." Kalimat itu sederhana, tapi menyimpan arti besar bagi orang-orang kecil. Namun, di balik semua kesenangan itu,
Ada perubahan halus yang mulai terasa. Mbak Kasmuti jarang pulang sebelum maghrib. Ia lebih sering berada di pasar sampai sore. Meski lapaknya sudah lama bersih. Duduk diam, menatap los-los lain, seolah menunggu sesuatu yang tak terlihat. Jika ditanya, ia selalu menjawab singkat. Ngenteni adem. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Fase ini adalah masa ketika Mbak Kasmuti terlihat paling utuh sebagai manusia yang bahagia. Uang ada, nama dikenal, hidup terasa ringan. Dan justru karena itulah, pasar Pemalang mulai merasa tidak nyaman. Sebab di tempat itu, kebahagiaan yang terlalu mulus seringkali hanya jeda singkat sebelum sesuatu yang lain menagih giliran. Kejanggalan itu tidak datang dalam bentuk peristiwa besar. Ia hadir lewat hal-hal kecil yang diulang setiap hari. Sampai akhirnya, tak bisa lagi dianggap wajar. Ayam-ayam di lapak Mbak Kasmuti selalu terlihat segar. Terlalu segar. Bahkan untuk ukuran pasar yang sudah terbiasa dengan bau amis dan daging yang cepat berubah. Beberapa pedagang mulai menyadarinya saat jam pasar hampir tutup. Di lapak lain, sisa ayam biasanya sudah menguning, lendir mulai terasa, dan bau khas daging mentah tak bisa ditutupi. Tapi di meja Mbak Kasmuti, ayam yang belum terjual masih tampak seperti baru dipotong. Kulitnya bersih, dagingnya kenyal, dan yang paling aneh, baunya hampir tidak ada. Sampean kok orang nganggo es? Tanya seorang pedagang ayam lain suatu sore. Nada suaranya antara penasaran dan heran. Mbak Kasmuti menjawab tanpa menoleh. Ora perlu. Jawaban itu terlalu singkat, terlalu yakin, dan entah kenapa membuat orang yang mendengarnya memilih untuk tidak bertanya lagi. Seorang ibu pembeli pernah mengeluh pada pedagang lain. Ayam yang ia beli dari Mbak Kasmuti disimpan sampai malam. Tapi saat dibuka, baunya tetap segar. Tidak asam, tidak anyir. Bahkan keesokan paginya, ayam itu masih bisa dimasak tanpa masalah. Cerita itu terdengar seperti pujian tapi di pasar. Keanehan jarang dianggap sebagai keberuntungan semata. Ayam opo iki? Gumam si ibu. Setengah bercanda, setengah bingung. Cerita lain datang dari tukang es. Ia mengaku tak pernah sekalipun diminta mengantar es ke lapak Mbak Kasmuti. Padahal, pedagang ayam lain selalu butuh. Aku nganti mikir, ayam Mbak Kasmuti? Ki ora kenal panas, katanya sambil terkekeh. Tapi tawanya terasa kering. Kejanggalan makin terasa saat ada pedagang yang melihat ayam di lapak Mbak Kasmuti bergerak pelan. Bukan menggelepar seperti ayam baru disembelih, tapi gerakan kecil, hampir seperti napas. Orang itu tidak berani bersumpah. Ia hanya bilang, aku mungkin salah lihat. Tapi sejak saat itu, ia tak pernah lagi berdiri terlalu lama di dekat lapak itu. Mbak Kasmuti sendiri tampak tidak terganggu oleh semua bisik-bisik. Ia tetap memotong ayam dengan gerakan yang rapi dan cepat. Pisau selalu bersih. Tangannya jarang bergetar. Bahkan saat lalat berkerumun di lapak lain, mejanya tetap relatif sepi. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat makhluk kecil itu enggan mendekat. Rejeki wong kui beda-beda, katanya suatu kali, saat seseorang menyinggung soal ayamnya yang awet. Kalimat itu diucapkan sambil tersenyum, tapi senyumnya tidak pernah sampai ke mata. Pasar mulai mencatat pola. Ayam yang tak pernah busuk, daging yang tak berubah warna, lapak yang selalu bersih tanpa usaha berlebih. Semua itu berdiri berdampingan dengan kekayaan Mbak Kasmuti yang terus mengalir. Terlalu rapi, terlalu konsisten. Dan di antara bau amis, teriakan pedagang, dan derit gerobak, satu pertanyaan menggantung di udara pasar Pemalang. Jika ayam-ayam itu tidak pernah membusuk, lalu apa yang sebenarnya sedang mereka tunggu? Tidak semua cerita tentang Mbak Kasmuti muncul di siang hari. Ada yang lahir justru ketika pasar sudah tutup. Ketika suara ramai digantikan oleh langkah kaki yang jarang dan lampu-lampu redup yang bergoyang ditiup angin malam. Cerita itu datang dari seorang kuli potong, orang yang jarang diperhatikan, tapi justru paling sering melihat hal-hal yang tidak ingin dilihat orang lain. Namanya Jarwo. Sudah lama ia membantu pedagang ayam membersihkan isi sisa potanggan, mengangkat karkas, dan membuang bagian yang tak terpakai. Pekerjaan malam bukan hal aneh baginya. Tapi satu malam, ia dipanggil langsung oleh Mbak Kasmuti. Bukan siang, bukan sore, tengah malam, setelah pasar benar-benar sepi. Jar, isi ono, suara Mbak Kasmuti terdengar datar dari ujung telepon. Jarwo sempat ragu, tapi upah yang dijanjikan lebih besar dari biasanya. Ia datang dengan perasaan campur aduk, membawa pisau dan lampu senter kecil. Pasar Pemalang malam itu terasa berbeda. Terlalu sunyi. Suara langkahnya sendiri terdengar seperti orang lain yang mengikutinya. Mbak Kasmuti sudah menunggu di los belakang.
dekat kandang yang jarang dipakai. Lampu satu-satunya menyala redup, memantulkan bayangan panjang di lantai yang lembab. Tidak ada ayam terlihat, tidak ada suara, hanya bau amis tipis yang anehnya terasa hangat. "Potongnya Neng Keneway," kata Mbak Kasmuti singkat. Jarwo menurut. Ia tidak banyak bicara, tapi ia segera sadar, ayam-ayam itu masih hidup. Jumlahnya tidak banyak, tapi cara mereka diam membuat bulu kuduknya berdiri. Tidak ada kepakan liar, tidak ada suara panik, seolah-olah mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Saat Jarwo mulai bekerja, ia mendengar Mbak Kasmuti berbicara. Piuk, padanya, suaranya pelan, terputus-putus, seperti orang sedang menghitung atau mengucap sesuatu yang sudah dihafal. Jarwo mencoba tidak mendengar, tapi di tengah sunyi, suara sekecil apapun terasa terlalu jelas. "Cepat," bisik Mbak Kasmuti. Tiba-tiba, Jarwo mempercepat gerakannya. Tangannya mulai dingin, keringat turun, meski udara malam sejuk. Di sela-sela suara pisau, ia mendengar sesuatu yang lain, seperti suara balasan. Bukan suara manusia, lebih seperti desahan berat dari sudut gelap los. Jarwo tidak berani menoleh. Setelah semua selesai, Mbak Kasmuti menyerahkan uang tanpa menghitung. Jumlahnya tepat, bahkan lebih. Tangannya dingin saat menyentuh tangan Jarwo. Dingin yang tidak wajar. "Lali oposing sampai endelop," katanya pelan, hampir seperti nasihat. Jarwo mengangguk cepat. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Tapi sepanjang jalan pulang, bau amis itu seperti menempel di hidungnya. Tidak hilang meski ia sudah mencuci tangan berkali-kali. Sejak malam itu, Jarwo menolak setiap tawaran kerja dari Mbak Kasmuti. Jika ditanya alasannya, ia hanya berkata, "Ora kuat." Matanya selalu menghindar, seolah masih melihat sesuatu yang tidak ingin diingat. Cerita Jarwo menyebar pelan, dari satu telinga ke telinga lain. Tidak lengkap, tidak utuh, tapi cukup untuk membuat orang-orang pasar Pemalang sepakat pada satu hal. Ada pekerjaan yang hanya boleh dilakukan siang hari, dan ada pula yang seharusnya tidak pernah dikerjakan sama sekali. Bisik itu tidak pernah terdengar di siang hari. Ia muncul ketika pasar mulai kehilangan bentuknya sebagai tempat jual beli, berubah menjadi ruang kosong yang hanya diisi bayangan dan ingatan. Warga sekitar pasar Pemalang mulai saling berbisik tentang satu tempat yang jarang diperhatikan orang. Kandang belakang, los tua yang setengah roboh, tempat ayam-ayam dulu, ditaruh sebelum fajar. Awalnya hanya keluhan bau. Beberapa warga yang rumahnya berbatasan langsung dengan pasar mengeluh setiap malam tertentu. Bau amis menyengat datang tiba-tiba. Bukan bau busuk seperti bangkai, tapi bau darah segar yang hangat, menusuk hidung, lalu hilang menjelang subuh. "Jam loro wengi kok ambune kaya ngono," kata seorang ibu pada tetangganya sambil menutup hidung. Padahal, pasar wes tutup. Tetangganya hanya mengangguk. Ia juga mencium bau yang sama. Dan anehnya, bau itu selalu datang di malam yang sama, malam Jumat Kliwon. Suara pun mulai ikut dibicarakan. Ada yang mendengar ayam berkokok di tengah malam. Bukan kokok biasa, tapi panjang dan serak, seperti suara yang dipaksa keluar dari tenggorokan. Ada pula yang mendengar suara gesekan, seolah kandang diseret perlahan di atas lantai semen. "Mbok menawa kucing," kata seseorang mencoba menenangkan. "Tapi kok suarane kaya wong ngomong," jawab yang lain, lebih pelan. Nama Mbak Kasmuti mulai ikut disebut, tapi tidak pernah diucapkan dengan suara normal. Selalu dengan nada setengah berbisik, seolah takut jika nama itu sendiri bisa mendengar. Warga mengingat satu hal, setiap bau itu muncul, setiap suara itu terdengar, Mbak Kasmuti keesokan harinya selalu terlihat segar. Ayamnya selalu lebih banyak, lapaknya selalu lebih cepat kosong. Seorang penjaga malam pasar pernah bercerita pada tetangga dekatnya. Ia melihat lampu menyala di kandang belakang saat pasar seharusnya gelap total. Cahayanya temaram, kekuningan, seperti lampu minyak. Ia sempat mendekat, tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara orang melantunkan sesuatu. "Bukan doa," katanya pelan, "tapi kayak wong nawar." Ia tidak berani melanjutkan ceritanya. Hanya bilang bahwa sejak malam itu, ia selalu menghindari area belakang pasar, terutama di malam tertentu. Jika terpaksa lewat, ia menunduk, mempercepat langkah, dan tidak pernah menoleh. Bisik-bisik warga mulai membentuk pola. Ritual, kata itu, tidak pernah diucapkan terang-terangan, tapi semua tahu kemana arah cerita itu mengalir. Ada yang bilang Mbak Kasmuti memberi makan sesuatu selain ayam. Ada pula yang yakin setiap kekayaan selalu meminta tumbal. "Yen rejekina kebacut lancar, biasane ana sing meluare," ujar seorang sesepuh kampung. Suaranya hampir tidak terdengar. Tidak ada yang berani memastikan, tidak ada yang ingin mencari tahu. Pasar Pemalang tetap ramai di siang hari,
tetap hidup seperti biasa. Tapi ketika malam turun, kandang belakang itu menjadi ruang yang dihindari. Anak-anak dilarang bermain ke sana. Orang dewasa memilih memutar jalan. Dan di antara semua bisik itu, satu keyakinan pelan-pelan tumbuh. Apapun yang dilakukan Mbak Kasmuti di kandang belakang pasar, itu bukan sekadar urusan ayam. Itu adalah perjanjian. Dan seperti semua perjanjian yang dibuat diam-diam, cepat atau lambat, selalu ada saatnya untuk ditagih. Awalnya, tidak ada yang mengaitkan kekayaan Mbak Kasmuti dengan penderitaan apapun. Tapi waktu punya kebiasaan aneh, ia selalu meminta bayaran, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sampai orang yang membayarnya baru sadar saat semuanya sudah terlambat. Begitu pula yang terjadi pada Mbak Kasmuti. Harga dari setiap potong ayam itu tidak datang dalam bentuk uang, melainkan tubuh dan hidupnya sendiri. Orang-orang pasar Pemalang mulai melihat perubahan yang lain. Bukan pada lapaknya, bukan pada jumlah ayam, tapi pada wajah Mbak Kasmuti. Ia masih tersenyum, masih ramah, tapi kulitnya terlihat lebih pucat. Matanya cekung, seperti kurang tidur, meski ia selalu datang pagi dengan langkah mantap. "Kurang sehat, Mbak?" "Mbak," tanya seorang pembeli suatu hari. Mbak Kasmuti menggeleng. "Mung kecapekan." Jawaban itu terdengar biasa, tapi kelelahan Mbak Kasmuti tidak pernah benar-benar hilang. Ia sering terdiam lama di sela-sela pekerjaannya. Tangannya berhenti di udara, seolah lupa apa yang sedang ia lakukan. Kadang ia memijat tengkuknya, kadang menelan ludah berulang kali, seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Beberapa kuli melihatnya muntah di selokan belakang pasar. Cairannya hitam pekat, berbau amis menusuk. Mbak Kasmuti membersihkannya sendiri, tanpa meminta tolong. Setelah itu, ia kembali ke lapak, seolah tidak terjadi apa-apa. "Wes biasa," katanya singkat ketika ada yang menawarkan air. Tapi, tidak ada yang menganggap itu biasa. Tidurnya pun terganggu. Tetangga rumah barunya bercerita, lampu rumah Mbak Kasmuti sering menyala semalaman. Kadang terdengar langkah kaki mondar-mandir. Kadang terdengar suara orang berbicara sendiri. Nada suaranya rendah, cepat, seperti sedang menghitung atau bernegosiasi. Yang paling membuat warga merinding adalah cerita tentang ayam. Setiap kali Mbak Kasmuti memotong ayam dalam jumlah banyak, tubuhnya selalu drop keesokan harinya. Demam tinggi, badan menggigil. Tapi anehnya, setelah itu, penjualannya justru melonjak. Seimbang, gumam seorang pedagang tua. "Sing dijupuk akeh, sing dibalik no yo akeh." Kalimat itu tidak perlu penjelasan. Semua orang tahu maksudnya. Ada pula yang memperhatikan satu kebiasaan aneh. Mbak Kasmuti sering menyisihkan potongan ayam tertentu. Tidak pernah dijual. Tidak pernah dibuang ke tempat sampah. Potongan itu selalu dibungkus kain dan dibawa pergi setelah pasar tutup. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Ketika ditanya, Mbak Kasmuti hanya berkata, "Ana singen duwe." Nada suaranya datar, tidak bercanda, tidak pula terlihat takut. Lebih mirip seseorang yang sudah menerima takdirnya. Pasar Pemalang mulai memahami bahwa kekayaan Mbak Kasmuti bukan hadiah. Ia adalah transaksi. Setiap ayam yang laku, setiap uang yang masuk, selalu diimbangi dengan sesuatu yang keluar. Sedikit demi sedikit, nafas demi nafas, dan di antara bau amis dan denting timbangan, satu kesadaran tumbuh. Harga dari setiap potong ayam itu bukan lagi rahasia. Yang menjadi pertanyaan hanyalah, berapa lama lagi Mbak Kasmuti sanggup membayar, sebelum akhirnya tak punya apa-apa lagi untuk diserahkan. Terbongkarnya pesugihan itu tidak diawali teriakan atau pengakuan. Ia muncul dari kekosongan. Dari satu pagi ketika pasar Pemalang sudah ramai, tapi lapak bos ayam potong tidak pernah dibuka. Meja kayunya kosong, timbangan tidak tergantung, dan yang paling janggal, tidak ada siapapun yang tahu kemana Mbak Kasmuti pergi. Awalnya orang mengira ia sakit. Beberapa pedagang masih menunggu sampai siang, tapi waktu berlalu dan lapak itu tetap diam. Tidak ada pesan, tidak ada titipan. Seolah-olah Mbak Kasmuti menghilang bersama kebiasaannya sendiri. Seorang kuli angkut akhirnya memberanikan diri mengecek los belakang. Kandang tua yang selama ini dihindari orang-orang terbuka sedikit. Bau amis menyergap, lebih pekat dari biasanya. Di lantai, ada bercak darah mengering, membentuk pola yang tidak acak. Seperti sengaja ditata, iki dudu sembarang potongan. Katanya pelan sambil mundur. Berita itu menyebar cepat, tidak lagi dalam bentuk fisik, tapi pembicaraan terbuka. Pedagang berkumpul, warga berdatangan. Nama Mbak Kasmuti disebut tanpa lagi ditahan di tenggorokan. Ketakutan kalah oleh rasa ingin tahu. Seorang sesepuh pasar akhirnya dipanggil. Orang yang biasa dimintai pendapat, jika ada hal-hal
yang tidak bisa dijelaskan dengan hitungan untung. Rugi. Ia berdiri lama di depan kandang belakang, matanya menyipit, napasnya ditahan. Perjanjian lawas, katanya akhirnya. Pesugihan nganggo perantara ayam. Ia tidak langsung menjelaskan. Tapi orang-orang sudah bisa menebak. Ayam-ayam yang tidak pernah busuk. Rezeki yang terlalu lancar. Tubuh Mbak Kasmuti yang perlahan terkikis. Semua potongan cerita itu akhirnya menemukan bentuknya. Sesepuh itu melanjutkan dengan suara lebih rendah. Setiap ayam yang laku adalah tanda. Tanda bahwa perjanjian masih berjalan. Sebagai gantinya, Mbak Kasmuti harus menyerahkan bagian dari dirinya sendiri. Kesehatan, tidur, keturunan, hingga akhirnya, jika semua sudah habis, giliran tubuhnya yang diminta. Warga saling pandang. Tidak ada yang berani menyelah di kandang belakang. Ditemukan sisi sesajen yang belum sempat dibersihkan. Kain hitam, tulang ayam yang disusun rapi, dan bekas tapak kaki yang tidak seluruhnya terlihat seperti kaki manusia. Beberapa orang memilih menunduk. Beberapa lagi mundur perlahan. Mbak Kasmuti tidak pernah ditemukan hari itu. Ada yang bilang ia pergi. Ada pula yang yakin ia sudah dibawa pergi oleh sesuatu yang sejak awal ikut berjualan bersamanya. Tidak ada bukti. Tidak ada jasad. Hanya ruang kosong yang terasa terlalu penuh oleh ingatan. Sejak pagi itu, julukan bos ayam potong tidak lagi terdengar seperti kebanggaan. Ia berubah menjadi peringatan. Pasar Pemalang kembali ramai. Tapi ada jarak tak kasat mata yang tertinggal di sekitar lapak kosong itu. Pesugihan itu akhirnya terbongkar. Bukan karena pengakuan, tapi karena satu hal yang selalu menjadi akhir dari perjanjian gelap. Ketika yang diminta sudah lunas, yang memberi tidak lagi perlu menampakkan diri. Pasar Pemalang tidak pernah benar-benar berhenti. Beberapa hari setelah hilangnya Mbak Kasmuti, lapak ayam itu kembali ditempati orang lain. Meja dibersihkan, timbangan digantung ulang. Bau amis kembali menjadi bagian biasa dari pagi. Dari luar, semuanya tampak normal. Seolah tidak pernah ada cerita apapun yang tertinggal. Pembeli datang dan pergi. Ayam dipotong, ditimbang, dibungkus. Uang berpindah tangan. Pasar terus hidup, seperti selalu berhasil menelan apapun yang pernah terjadi di dalamnya. Tapi bagi mereka yang sudah lama di sana, ada sesuatu yang berubah. Tidak ada lagi yang berani membuka lapak sampai larut di sudut belakang. Kandang itu dibiarkan kosong. Meski sudah dicat ulang, anak-anak pasar dilarang mendekat. Tukang parkir memilih tidak duduk terlalu dekat, terutama saat senja mulai turun, dan cahaya di dalam pasar berubah warna. Nama Mbak Kasmuti jarang disebut terang-terangan. Jikapun muncul, selalu diiringi suara yang diturunkan. Kelingan, ora, bien bos, ayam potong. Begitu saja. Tidak pernah ada kelanjutan. Tidak ada yang berani memastikan bagaimana akhirnya. Ada yang bilang Mbak Kasmuti pindah jauh. Ada yang percaya ia jatuh sakit dan tidak ingin terlihat orang. Ada pula yang yakin ia tidak pernah benar-benar pergi. Hanya berpindah cara untuk dilihat. Semua cerita itu hidup berdampingan. Tanpa satu pun bisa dibuktikan. Sesekali, pedagang lama bersumpah mencium bau amis yang tidak biasa di pagi hari tertentu. Bukan bau ayam segar, tapi bau darah hangat yang mengingatkan mereka pada masa lalu. Bau itu cepat hilang, tapi cukup untuk membuat tangan berhenti bekerja sejenak. Di malam tertentu, penjaga pasar mengaku mendengar ayam berkokok dari arah kandang belakang. Padahal tidak ada satupun ayam di sana. Kokoknya panjang, serak, dan selalu berhenti tiba-tiba, seolah ada tangan yang menutup paruhnya dari balik gelap. Tidak ada yang berani mengecek. Jagat, demit selalu menutup cerita dengan cara yang sama. Bukan dengan jawaban, tapi dengan sisa pertanyaan. Pasar Pemalang tetap ramai, rezeki tetap dicari, dan orang-orang tetap berdagang. Seolah semuanya baik-baik saja. Tapi di antara denting timbangan dan suara tawar-menawar, ada satu nama yang hanya hidup sebagai bisik. Mbak Kasmuti. Bos ayam potong. Sebuah pengingat bahwa di tempat paling ramai sekalipun, selalu ada sudut gelap yang memilih untuk tidak pernah benar-benar pergi.